Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adriansyah dengan NIM 1202407006. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proyek UAS saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan jaringan perpustakaan digital menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Rancangan ini saya buat karena seiring berkembangnya teknologi, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca buku, tetapi juga sebagai pusat informasi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan jaringan komputer yang mampu melayani petugas dan pengunjung secara bersamaan. Permasalahan yang sering terjadi pada jaringan perpustakaan antara lain pembagian IP address yang tidak teratur, konflik IP, serta tidak adanya pemisahan akses antara petugas dan pengunjung. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengganggu aktivitas pelayanan. Tujuan dari perancangan jaringan ini adalah yang pertama, membuat jaringan yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Yang kedua, memisahkan jaringan petugas dan pengunjung menggunakan VLAN. Yang ketiga, menggunakan DHCP agar IP address diberikan secara otomatis. Ini adalah topologi jaringan router on a stick dengan dua buah switch. Ini adalah switchnya. Kemudian router berfungsi sebagai gateway sekaligus DHCP server. Switch pertama berfungsi sebagai switch utama yang terhubung ke router, sedangkan switch kedua digunakan untuk menghubungkan end device seperti PC dan access point. Dalam jaringan ini terdapat total 8 perangkat pengguna, yaitu 2 PC untuk petugas, 2 PC untuk pengunjung, dan 2 smartphone untuk pengunjung, kemudian 2 laptop untuk pengunjung. Keempat perangkat ini terhubung dengan WiFi yang diakses dari access point. Jaringan ini dibagi menjadi 2 VLAN. VLAN pertama atau VLAN 10 yaitu adalah PC petugas, kemudian VLAN kedua yaitu VLAN 20 adalah 2 PC ini yaitu sebagai PC pengunjung, kemudian ada smartphone dan laptop, dan access point ini yang membagi jaringan ke laptop dan smartphone. Ini adalah VLAN kedua, VLAN 20. Untuk melihat VLAN-nya, kita bisa masuk ke switch 2, kemudian CLI, enter, kemudian enable, enter, kemudian bisa ditulis show VLAN. Di sini bisa terlihat VLAN 10 yaitu untuk petugas. Terdapat untuk mengecek VLAN, kita bisa masuk ke switch 2, kemudian bisa mengetik enable, kemudian mengetik show VLAN, dan akan muncul ini VLAN 10 yaitu untuk petugas. Terdapat FA 0/3 dan FA 0/4. Dan untuk pengunjung yaitu VLAN 20, ini ada FA 0/5, kemudian FA 0/6, dan FA 0/7 untuk access point untuk membagikan jaringan-jaringan kepada laptop dan smartphone. Untuk melihat gateway-nya, kita bisa masuk ke router, kemudian CLI, kemudian di enter, kemudian bisa mengetikkan enable dulu dan mengetikkan show IP interface brief, kemudian di enter. Kita bisa lihat reverse Ethernet 0 dengan VLAN 10 dengan IP address 192.168.6.1, kemudian fast Ethernet 0/0.20 atau VLAN 20 dengan IP address 192.168.6.65. Kemudian untuk mempermudah pengelolaan IP address, router dikonfigurasi sebagai DHCP server. Dengan DHCP,
Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan akan mendapatkan IP address secara otomatis. Contoh, pada PC petugas, kita bisa buka desktop, kemudian IP configuration, ini udah ada. Coba kita reset ya. Nih. Kemudian di DHCP lagi, nih. DHCP request successful, mendapatkan IP secara otomatis, default gateway, dan DNS server. Dan juga ada subnet masknya. Kemudian yang lain juga sama, kita contohkan pada laptop, buka di ini, mendapatkan default gateway dan DNS server juga. Ini juga ada nih, ya, DHCP request successful. Oh iya, ini di access point gak ada passwordnya. Di sini kita bisa buat WPA2 PSK, kemudian masukkan password agar hanya orang yang tahu passwordnya yang bisa mengakses wifi yang ada. Kasih password yang simple. Nah, otomatis perangkat-perangkat ini nggak terhubung soalnya mereka nggak tahu password. Kita masukin password, wireless, kemudian connect, refresh dulu. Ini muncul nama wifi-nya, connect, masukin password 123456778, kemudian connect. Nah, ini otomatis terhubung. Sedangkan yang lainnya yang tidak mengetahui password tidak akan terhubung. Sekarang kita akan mencoba pengujian konektivitas. Kita akan coba dari sini. Ini IP configuration-nya berapa? 73. Akan kita coba dari PC. Coba dari PC petugas. Command prompt. Tekan ping 192.168.6.193. Di sini kita akan mencoba pengujian konektivitas. Kita lihat dulu IP laptop berapa, di 73. Kita coba dari PC tugas ya. Tulis 73. Kemudian di enter. Nah, ini terhubung ya. Coba kita coba kalau sebaliknya. Berapa nih IP-nya? Kita cek dulu IP-nya. 12. Pin 192.168.6.12. Nah, terhubung juga. Jadi dia terhubung gara-gara satu kemudian kita akan mencoba dari laptop 1 di sini kita akan mencoba konekkan smartphone dulu, konekkan smartphone sama wifi. Di sini kita akan mencoba mengonekkan laptop ke smartphone. Di sini sudah terkonek. Di sini sudah terkonek. Kita akan coba ping IP smartphone dari laptop. Ini 65. Coba ping dari laptop. Ping 192.168.6.65. Enter. Di sini terhubung soalnya mereka satu VLAN yang sama dan di sini tidak ada semacam penghalang seperti firewall dan lain-lain, jadi bisa terhubung.
Di sini kesimpulan dari perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa jaringan perpustakaan berhasil dibangun dengan pembagian jaringan yang jelas, IP address otomatis tanpa konflik, akses kabel dan wireless berjalan dengan normal. Demikian presentasi perancangan jaringan perpustakaan digital yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.